Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Afrianto. Saya di sini akan melakukan path analisis menggunakan Stata 14. Yang pertama, kita buka statanya dulu, habis itu klik file, habis itu import, cari Excel spreadsheet, kemudian klik import first row as variable name, kemudian browse, kemudian pilih data yang akan digunakan, kemudian klik OK. Setelah itu di menu komen kita akan tuliskan zoom, kemudian kita salin data yang ada di Word, yaitu jalurnya ini. Kita Ctrl C menuju data. Nah, di menu komen sini kita akan Ctrl V atau paste, kemudian klik enter. Jika sudah, kita ketik lagi yang ada di Word. Ini dia. Kemudian kita salin lagi ke menu komen pada Stata 14. Kemudian kita klik enter. Dan kemudian untuk gambarnya, gambar bagan yaitu ini. Ada 4 variabel independen. Dan kemudian klik 2 kali untuk menamai variabelnya. Yang pertama yaitu edu. Terus ini experience, kemudian organization,
kemudian info climate, dan di sini awareness. Kemudian Rika perception. Yang terakhir adalah Rika version. Maaf ini tadi ada yang kurang. Itu ini. Oke, untuk interpretasi yang pertama, dilihat dari gambar di atas diketahui bahwa terdapat 4 variabel eksogen, yaitu edu, xp, urg, dan infor climate. Variabel endogen yang menjadi mediasi ada awareness dan risk perception. Selain itu, risk aversion sebagai variabel endogen tidak langsung dalam hubungan antar variabel didapatkan hasil sebagai berikut. Edu berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar minus 7,8. Edu XP berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,0031. ORG berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,044. Infor climate berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar minus 3,8. Edu berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,15. XP berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,28. ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,18. Infor climate berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,21. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk perception melalui awareness sebesar 24,18. XP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. Infor climate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk aversion sebesar 0,28. XP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Infor climate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk aversion sebesar 0,28. Edu berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,0023. SP berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,002. ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,0017. Info climate berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,28. Lalu yang ke B ada uji asumsi relasi. A. Regress awareness edu xp org info climate. Untuk yang ini interpretasi pada tabel di atas min 1,09 yang berarti min V lebih kecil dari 10, maka model tidak terindikasi multikolinearitas atau lolos. Lalu yang kedua, pada tabel di atas diketahui nilai probability 2 sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka model terindikasi heterokedastisitas atau tidak lolos. Pada tabel di atas diketahui nilai probes sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka model ini tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jalur berikutnya yaitu adalah regress, risk perception, edu, XP, LNG, dan info climate.
Nah, di sini diperoleh tabel Fifth, dan untuk interpretasinya, pada tabel di atas meannya sebesar 1,09 yang berarti mean Fifth itu lebih kecil daripada 10, maka model tidak terdeteksi multikolionaritas atau lolos. Selanjutnya head test bisa dilihat bahwa tabelnya sebagai berikut, dan interpretasinya pada tabel di atas diketahui nilai prop C-nya sebesar 0,665 yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka model tidak terindeks heteroskedastisitas yang berarti lolos. Selanjutnya tabel Swift. Untuk interpretasinya, pada tabel di atas diketahui nilai props sebesar 0,396 yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka model memenuhi syarat normalitas. Jalur berikutnya itu adalah jalur regress, risk aversion, awareness, risk perception, yang bisa dilihat hasil Fifth-nya. Pada tabel di atas meannya sebesar 1,06 yang berarti mean Fifth itu lebih kecil dari 10, maka model tidak terindikasi multikolionaritas. Selanjutnya head test yang interpretasinya pada tabel di atas diketahui nilai prop C-nya sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, maka model terindikasi heteroskedastisitas atau tidak lolos. Selanjutnya tabel Swick. Interpretasinya pada tabel di atas diketahui nilai prop sebesar 0,0005 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas. Selanjutnya untuk jalur regress, risk aversion, EDU, XP, ORG, dan InfoClimate diperoleh tabel Fifth-nya sebagai berikut. Pada tabel di atas meannya sebesar 1,09 yang berarti mean Fifth itu lebih kecil daripada 10, maka model tidak terindikasi multikolionaritas. Tabel head test-nya, interpretasinya pada tabel di atas diketahui nilai prop C-nya sebesar 0,340 yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka model tidak terindikasi heteroskedastisitas atau lolos. Dan yang terakhir, interpretasi tabel Swick. Pada tabel di atas diketahui nilai prop sebesar 0,866 yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka model memenuhi syarat normalitas atau lolos. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.